Selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Langsung nggak dengar suaranya? Oh ya, di rumah soalnya. Bagaimana kabarnya? Iya, luar biasa. Iya, sore hari ini kita mau tetap belajar tentang apa ya? Waduh, siapa yang ingat minggu-minggu lalu kita belajar tentang fokus? Betul sekali. Nah, hari ini adalah yang ceritanya itu terakhir dari season fokus. Wah, ini episode terakhir. Nah, itu tentang tokoh Alkitab siapa sih yang fokus gitu. Nah, penasaran? Yang penasaran? Tetap duduk manis. Kalau mau catat boleh dicatat, siapin Alkitabnya. Kita mau mendengarkan siapa ya karakter fokus di hari ini. Oke? Yuk, sebelum kita mulai, kita boleh yuk semuanya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik pada saat sore hari ini Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Tuhan, Kau yang akan memberikan Tuhan pendengaran yang baik, hati yang sungguh-sungguh. Biar ketika firman Tuhan diberikan kami boleh Tuhan menerimanya dengan baik. Dan kami boleh Tuhan untuk lebih lagi menjadi anak-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kebaktian kami dari awal sampai akhir. Kau yang berhadirat dan Kau yang beracara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Wah, kita mau main game yuk, main game tentang fokus. Apa tuh permainannya? Oke, Lause jelasin seperti ini. Permainannya itu, Lause punya sebuah tulisan. Nah, cara bermainnya adalah, coba di kamera kelihatan besar tidak? Lause, kalau Lause memang kecil orangnya. Yang penting tulisannya. Oke. Kebalik gak sih kalau di kamera gini enggak ya? Oke ya. Nah, permainannya adalah karena kita belajar tentang fokus, kita juga mau bermain tentang hal yang fokus. Lause punya di sini itu tulisannya apa coba adik-adik? Biru. Warnanya merah. Jadi yang Lause mau kalian sebut adalah tulisannya, bukan warnanya. Oke? Hah? Tulisannya, bukan warnanya. Jadi misalnya nih kayak gini, jadi harus disebutnya, iya tulisannya bukan warnanya. Maksudnya bukan warna dari tulisannya. Paham nggak? Kita coba dulu, oke? Oke, kita pakai yang lain. 1, 2, 3. Wow, hebat ya. Ngomong banget masa ya? Coba ya di rumah. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Nah, langsung John bilang merah. Oke, fokus ya, fokus. Apa lagi ya? 1, 2, 3. Oke, lagi. Agak repot ya, Lause ambil ya bentar ya. 1, 2, 3. Atau hijau. Hitam katanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kelihatan gak sih di kamera? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kayak harus cepet deh, Lause ambil susah. 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3. Oke. Kita lebih cepat ya. Oke, kita lebih cepat. Ada yang bisa bantuin Lause gak ya? Lause Evelyn mungkin boleh. Itu bisa? Atau Ekin? Atau Lause Ito mau? Yang cepet. Yang cepet. 1, 2, 3, 1 gitu. Ya, 1, 2, 3. Coba bentar. Kamera.
Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, merah, biru ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bibi. 1, 2, 3. Oke, thank you Lause Ito. Wah, kalian luar biasa. Itu Lause pernah main kayak gitu di handphone dan baru berapa kali pasti kalah karena bingung warna atau itu harus menggunakan fokus yang bagus. Kalau fokusnya bagus pasti oke, aku harus baca tulisannya bukan warnanya. Tapi kalau nggak fokus pasti kita bakal terkecoh. Putih warnanya pink, kita pilihnya pink bukan putih. Padahal yang harus dipilih adalah putih. Oke ya, tidak apa-apa, ini hanya permainan. Katakan sama kanan kirinya kalau di rumah, Koko, Dede, cicinya, maminya, papinya, semuanya. Apa ya? Aku senang hari ini bermain game. Oke, semuanya udah siap, ready untuk memuji Tuhan belum? Yuk, kalau siap semuanya bangkit berdiri. Yang di rumah juga kita berdiri, kita mau memuji menyembah Tuhan. Oke, silakan Angel dan Ekin. Teman-teman semuanya udah siap untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan? Siap. Kalau udah siap, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Kuasa-Mu Terlebih Besar. Terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup.
terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa melaksanakan sekolah minggu bersama-sama ya Bapak. Berkati kami sekarang ini ingin menyembah dan memuji-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Teman-teman percaya bahwa bahwa kita semua adalah anak-anak dari Tuhan Yesus, pilihan Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. 1, 2, 3. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para papa para papa para papa para papa. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu
para papam parara, para papam parara. Haleluya. Teman-teman masih bersuka cita di dalam hadirat Tuhan? Masih. Kalau masih, mari kita sama-sama menyanyikan lagu I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, dalam banget. Aku cinta Yesus, dalam sungguh. Lam, dalam sungguh. Cintaku dalam banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku ro jero banget. Tresnoku jero banget. Mari kita nyanyikan dari awal. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, dalam banget. Aku cinta Yesus, dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Haleluya. Teman-teman, mari sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu ya Tuhan. Pada jam sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Lausha Ajon yang akan memberikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya persilakan Lausha Ajon. Shalom. Shalom. Anak-anak, sore hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang karakter ya. Karena yang di bulan Maret ini kita belajar tentang karakter fokus ya. Bulan tahun ini ada belajar tentang pelipat gandaan ya. Terus sekarang pelipat gandaan karakter ya. Nah, kita mau ingat kembali ayat hafalan minggu lalu dulu. Mari kita sama-sama bisa lihat dan kita membacanya sama-sama 1, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Itu di Mazmur 16 ayat yang ke-8. Nah, sekarang kita mau belajar tentang karakter. Kita lihat dulu apa itu definisi dari karakter ya. Oke, karakter dalam kehidupan sehari-hari. Karakter dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja anak-anak? Ayo kita harus ingat lagi. Di minggu pertama diajarin oleh Lausha Angel. Karakter dalam kehidupan sehari-hari yaitu sifat, kepribadian, tingkah laku. Ya. Nah, sekarang ada 5 deskripsi dari anak-anak yang fokus. Nah, kita lihat fokus itu apa aja anak-anak yang fokus. Yang pertama, saya akan menatap wajah orang yang berbicara kepada saya. Yang kedua, bertanya kalau saya tidak mengerti. Yang ketiga, duduk atau berdiri dengan tegak. Yang keempat, tidak menarik perhatian untuk diri sendiri. Yang kelima, menjaga diri tidak terganggu oleh lingkungan. Nah, kita akan belajar hal ini nanti di karakter yang terakhir yang kita akan belajar mengenai karakter pelajaran dari tokoh-tokoh Alkitab. Tetapi kita akan balik lagi kembali mengingat pelajaran dari minggu pertama yang dibawakan Lausha Angel. Nah, kita boleh lihat apa itu yang dibawakan Lausha Angel adalah 5 deskripsi ini. Nah, sekarang kita masuk yang ke minggu kedua yang dibawakan oleh, kita ingat lagi kembali yang dibawakan oleh Lausha Septi. Yang dibawakan Lausha Angel dulu, yang minggu pertama belum tadi ya. Coba tayangkan ininya. Gambarnya. Bisa? Nah, sekarang kita mau belajar fokus. Coba anak-anak lihat. Ada enggak foto diri sendiri? Nah, ada ya. Ada yang menemukan. Nah, coba lihat lagi. Ada enggak yang kurang fokus? Kira-kira ada enggak yang kurang fokus? 1, 2, 3. Ya, ada ya. Sudah menemukannya. Nah, anak-anak yang sudah menemukannya, anak-anak harus belajar berdoa, berdoa untuk anak-anak yang kurang fokus. Sehingga ketika kita belajar mendoakan teman-teman kita, Tuhan juga akan memberi upahnya. Tuhan akan membawa orang-orang juga berdoa buat kita. Demikianlah benih yang kita tabur akan menuai nanti akhirnya ya. Nah, itu yang minggu pertama adalah deskripsi dari karakter dan kita harus fokus. Ya kan? Nah, sekarang yang minggu kedua yang dibawakan oleh Lausha Septi. Nah, ada gambar apa aja? Yang mana yang dibawakan Lausha Septi? Silakan kita fokus nih. Fokus melihatnya. Wah, ada yang nebak jerapah. Ada yang nebak beruang. Ya, yang menebak rusa itulah yang betul ya.
Nah, sekarang yang Lause Septi bawakan adalah mengenai karakter yang kita pelajari dari fauna, yaitu hewan yang bernama rusa. Coba tampilkan rusanya. Nah, rusa ini memiliki kelebihan, kita ingat lagi, memiliki kelebihan dari matanya. Penglihatannya ya, dia bisa melihat jauh, dan memiliki kelebihan dari pendengarannya. Demikian kita anak-anak dari Tuhan Yesus harus belajar peka akan suara Tuhan, harus belajar jeli akan kasih Tuhan dengan banyak membaca firman Tuhan, banyak berdoa, sehingga mendengarkan suara Tuhan itu kita tahu, sehingga kita tidak terkecoh oleh suara iblis dan kita tidak tertipu karena kita mengenal suara Tuhan. Seperti kita setiap hari mendengar suara mama, kita bisa tahu oh itu mama gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke minggu yang ketiga yang dibawakan oleh Lause Hans. Lause Hans yang membawakannya. Ayo, minggu ketiga ini dengan tokoh siapa? Minggu ketiga adalah belajar karakter dari tokoh-tokoh dunia. Ini siapa tokohnya yang bernama? Ya, ada yang betul. Siapa? Abraham Lincoln. Dia adalah presiden yang ke-16 dari Amerika. Nah, kenapa belajar dari dia? Karena Abraham Lincoln ini punya sifat yang rajin dan juga punya sifat belas kasihan kepada budak-budak yang memperjuangkan supaya orang-orang tidak menjadi budak-budak. Ya, nah ini sifat kita boleh ambil dan terapkan sehingga kita boleh belajar menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang punya belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, nah yang kedua dari tokoh siapa? Lause Hans mengajarinya. Coba ada yang bisa menebaknya? Bukan, satu lagi yang bukan. Ciputra. Gak ada. Wah, tokoh yang itu kita lewatkan kan? Oke, kita masuk deh ke minggu yang sekarang ini yang akan kita pelajari, yaitu karakter fokus dari kisah-kisah Alkitab. Nah, ini ada gambarnya. Siapa yang bisa nebak? Siapa yang tahu cerita apa ini? Ada dua orang wanita. Ya, Maria dan Marta. Maria yang duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Nah, Marta sibuk bekerja. Maria ambil bagian yang terbaik. Maria ambil fokus kepada Tuhan yang sedang berbicara, menatap Tuhan yang sedang berbicara. Demikian kita juga, jikalau kita ada mama papa yang sedang berbicara kepada kita, kita harus fokus menatapnya ya, bukan bekerja sibuk bermain bola ya, gak bisa fokus itu namanya. Nah, ini diambil dari kisah Alkitab. Saya akan menatap wajah orang yang berbicara. Ini poin yang pertama, seperti Maria menatap wajah Tuhan Yesus yang sedang berbicara. Nah, poin yang kedua adalah bertanya kalau saya tidak mengerti. Ini diambil dari kisah, coba tayangkan lagi slide-nya. Dari kisah, ya siapakah ini? Tuhan Yesus sedang berdoa di Bukit Getsemani. Ketika itu Tuhan berdoa, ya Aba, ya Bapa, bolehkah cawan ini berlalu? Tuhan Yesus bertanya. Nah, demikian juga anak-anak boleh bertanya kepada orang tuanya, tapi bertanya yang diajarkan sesuai dengan Alkitab. Tuhan Yesus bertanya, Bapa, Aba, boleh nggak cawan ini berlalu? Maksudnya penderitaan ini nggak usah dilaluin. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Biarlah kehendak Bapa yang jadi. Ya, jadi biar kehendak Bapa yang jadi. Bukan berarti seperti kita waktu masih kecil sekarang ini bertanya kepada mama, Mama, boleh nggak saya beli mainan ini? Boleh ya Ma? Boleh ya Ma? Boleh ya Ma? Loh, ada nggak anak-anak di situ yang begitu? Pasti ada yang di sini semuanya tunjuk tangan. Karena ya
maksa itu namanya ya. Bukan kehendak mama papa, tetapi kehendak diri sendiri ya. Terus kalau lihat permen, wah enak ini, bagus amat, cantik amat lollipopnya. Oh mama, papa boleh beli enggak ya? Ah boleh lah ma, langsung ambil taruh di kasir. Wah ini namanya bukan bertanya tetapi maksa ya. Itu bukan ajaran Alkitab. Tetapi ajaran dari kisah-kisah tokoh Alkitab ini mengajarkan biarlah kehendak Bapa yang jadi. Tuhan Yesus mengajarkan demikian. Nah, untuk poin yang ketiga adalah duduk atau berdiri dengan tegap. Lihat gambarnya. Kisah siapakah ini? Ya, ini adalah kisah Musa membelah laut Teberau. Wow, Tuhan memberikan kuasa kepada seorang Musa. Hanya manusia tetapi bisa membelah laut Teberau. Karena ada Tuhan yang penuh kuasa. Demikian kalau Musa membelah laut Teberau itu, apakah Musa itu tiduran? Tiduran. Laut Teberau terbelah begitu. Enggak saudara. Demikian kalau anak-anak lagi belajar. Fokus nih belajar. Terus tiduran aja sambil nulis. Kira-kira tulisannya bisa bagus enggak? Enggak ya. No, bukan demikian. Jadi kita harus seperti yang dikatakan poin 3. Duduk atau berdiri dengan tegap. Musa berdiri dengan tegap dan berkata kepada laut Teberau. Laut Teberau, terbelahlah, maka terbelah saudara. Bukan dengan tiduran, bukan dengan jongkok ya. Demikian kita belajar untuk fokus ya sama apa yang ditugaskan kepada kita. Demikian ini kita ambil dari tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa ya. Yang keempat adalah tidak menarik perhatian untuk diri sendiri. Siapa yang tahu kisah ini? Ya betul, Daud melawan Goliat. Daud tidak menarik perhatiannya untuk diri sendiri. Daud itu tidak bermain-main, ya kan? Goliat datang dia main dulu. Main apa? Main kelereng. Terus berbicara dengan temannya. Nanti dulu Goliat kita berantemnya gitu ya. Enggak ya. Daud benar-benar fokus sama lawannya. Sehingga Daud sekali lempar saja kena, lawannya langsung tumbang. Karena ada Allah yang menyertai. Jadi anak-anak harus fokus. Dikasih tugas harus fokus. Seperti Daud. Sehingga bisa berhasil ya. Benih-benih seperti ini harus ditanam dari sejak dini. Dari sejak anak-anak. Sehingga ketika anak-anak sudah dewasa akan menuai hasil yang menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, poin kelima kita bisa lihat menjaga diri tidak terganggu oleh lingkungan. Nah, kita boleh lihat sedikit cuplikan video ini. Ya, silakan ya sebentar. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong
shoulders. You raise me up to more than I can be. Seorang pelari 400 meter ini tidak menyerah. Dia akan menyelesaikan pertandingannya. Demikian juga kita anak-anak. Ketika kita mengerjakan tugas yang diberikan, ketika ujian kita harus hadapi, ketika kita belajar walaupun kita tidak mampu, kita sudah merasa kalah, tetapi jangan pernah menyerah. Sebab ada Tuhan yang akan membukakan mata hati kita untuk melihat dukungan dari Tuhan itu sungguh mendukung kita untuk menyelesaikannya. Dan ketika kita menyelesaikannya, maka ada berkat-berkat yang tidak terduga yang akan dilimpahkan buat setiap adik-adik dan anak-anak di rumah yang berusaha untuk menyelesaikannya. Jadi jangan menyerah walaupun keadaan sulit, tetapi harus tetap fokus untuk menyelesaikannya. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini disampaikan untuk belajar dari karakter, sehingga karakter kita berlipat ganda pada bulan ini. Kita belajar dan kita akan mengingat juga untuk ayat hafalan hari ini dengan Lukas 10 ayat 39b. Mari sama-sama kita bacakan. 1, 2, 3. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi Maria fokus, kita juga harus belajar fokus. Ya, mari kita pejamkan mata kita dan kita akan menerima doa-doa. Tuhan, kami ucap syukur untuk firman-Mu pada sore hari ini boleh didengar oleh setiap anak-anak ini. Tuhan, Kau yang berkati anak-anak dengan hikmat, dengan hati yang bijaksana, dan juga dengan kesehatan yang melimpah-limpah turun dan mengurapi anak-anak ini. Dan mengurapi dengan Roh-Mu yang kudus sehingga bertumbuh rohnya dan menjadi kuat di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, terima kasih untuk firman-Nya Lause Ajon, luar biasa. Nah, ini adalah season terakhir dari Fokus ya. Jadi dari awal sampai akhir, dari
binatang apa, tokoh dunia apa, fokus histori seperti apa, dan sampai saat ini terakhir adalah tokoh Alkitab apa sih yang karakternya fokus gitu. Wah, Tuhan Yesus adalah Allah yang fokus ya. Jadi kita ketika menjadi anak Tuhan Yesus, kita juga harus menjadi anak-anak yang fokus. Tidak apa-apa, pelan-pelan kita belajar, nggak langsung saat itu juga langsung bisa mengerjakan tugas dengan fokus 1 jam tidak melakukan apapun, yang enggak ya. Tapi kan setidaknya kita melakukan tugas kita dengan selesai. Oke. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman. Sebelumnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat luar biasa. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, Engkau kuduskan, sucikan persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh memperluas kerajaan-Mu yang ada di bumi ya Bapa. Terima kasih. Engkau juga berkati mama papa kami, berkati mereka dengan berlipat-lipat ganda ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, pengumumannya apa? Nomor 1, pengumumannya, pertemuan tatap muka diadakan pada bulan April. Yeay, akhirnya kita bisa tatap muka lagi, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan supaya kita semuanya sehat. Oke. Nomor 2, Zoom diadakan 2 kali pada minggu pertama dan minggu ketiga. Katakan pada minggu pertama dan minggu ketiga. Iya, jadi diingat ya, Zoom-nya di minggu pertama sama minggu ketiga, oke. Dan yang ketiga, recording YouTube diadakan 2 kali pada minggu kedua dan minggu keempat. Wah, minggu kedua dan minggu keempat. Jangan kebalik ya, Zoom-nya minggu berapa? Zoom-nya bersama dengan ketiga. Untuk YouTube-nya 2 dan keempat. Oke, wah siap ya untuk bertemu dengan teman-teman lagi bersama-sama memuji Tuhan di gereja ya. Oke, ada pengumuman lagi? Gak ada. Oke, kalau gitu kita akan menyudahi ibadah kali ini. Semuanya sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye.